Oke, selamat siang para trader seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber. Selamat siang nasabah GK Invest Cabang Semarang. Pada kesempatan siang kali ini bertemu lagi dengan saya Rudi Oktrianto dari tim RND GK Invest Cabang Semarang di acara seminar online atau edukasi online lah ya, edukasi online. Kali ini kita akan sedikit mengangkat tema mengenai analisa teknikal nih. Nah, analisa teknikal mengenai trendline kombinasi zigzag. Nah, mungkin di antara para traders mungkin pernah menggunakan trendline lah ya, paling nggak untuk narik-narik garis apa namanya dari harga tertinggi atau mungkin dari harga yang terendah, kemudian kita jadikan apa garis trendline, kemudian kita tentukan titik entry, apakah entry buy atau entry sell, kemudian jarak stop loss, kemudian take profit. Nah, itu juga menentukan entry level, stop loss, take profit juga sudah terlihat jelas. Karena kalau kita menganalisa atau kita menarik garis trendline itu kita mendapatkan kayak semacam price action. Jadi kondisi market pada saat itu juga. Nah, buyer dan seller itu terbaca dalam bentuk candlestick. Ya, mungkin sedikit berbeda kalau kita menggunakan alat indikator, entah itu indikator moving average atau mungkin Bollinger atau mungkin parabolik dan lain sebagainya. Biasanya agak sedikit terlambat. Nah, tapi kalau yang trendline mungkin menggambarkan kondisi market pada saat itu buyer sama seller lagi apa namanya kuat mana nih? Apakah kuat buyer atau kuat seller? Mungkin kalau kuat buyer ya berarti harga naik, kalau kuat seller ya harganya kan tertarik turun. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak sudah pernah lah ya, sudah pernah menggunakan garis trendline. Oke, mungkin sedikit ada apa namanya, kita berbicara mengenai fundamental nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa namanya, materi yang uh, strategi trendline, kita tahu beberapa hari terakhir kemarin-kemarin harga emas turunnya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin para trader sudah melihat pergerakan harga emas bahkan sampai hari ini pun masih turun nih. Nah, trennya masih tren turun sih. Hari ini menyentuh harga terendah di 18.848. Running sekarang jam 2 lebih 6 menit, sekitar di 18.56. Nah, jadi kekhawatiran akan gelombang kedua COVID-19 yang melanda di Inggris sama di Eropa, karena di Inggris sama di kawasan Eropa itu telah mengumumkan langkah-langkah untuk lockdown. Nah, mereka kan penguncian diri supaya penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar terlalu luas. Jadi mereka akan menerapkan uh, penguncian atau lockdown lagi. Nah, hal ini direspon oleh pelaku pasar akan sedikit mengganggu atau mungkin menurunkan aktivitas perekonomian di Eropa dan di negara Inggris. Nah, itulah para investor berbondong-bondong mereka melakukan aksi taking profit. Beberapa di saham-saham negara maju juga sudah mulai pada turun. Kemudian harga emas juga turun, harga pound sterling, harga euro, kemudian mata uang yang berlawanan dengan US dollar pada melemah semuanya. Mereka pelaku pasar lebih beralih ke USD, US dollar. Jadi mereka beralih ke mata uang safe haven, yaitu US dollar dan yen Jepang. Nah, jadi membuat harga emas kemarin juga turunnya luar biasa panjang lah ya, dari pertengahan 1900-an, 1950-an sampai di pertengahan 1800-an. Sekarang
low sampai hari ini di 18.848. Nah, jadi, fundamental seperti itu, kekhawatiran gelombang kedua dari Covid, kemudian, apa namanya, tapi kita juga, justru di tengah penurunan harga emas ini, nah kita ada peluang nih, peluang untuk kita buyback lah ya, kita bisa membeli di harga terbaik. Nah, kenapa kok, kita masih optimis nih harga emas, apa namanya, masih bisa naik? Nah, ini karena yang pertama, The Fed sendiri kan, eee, mulai melirik. Nah, mulai melirik ke suku bunga negatif. Nah, itu yang membuat, para analis optimis harga emas kemungkinan masih bisa pulih. Yang pertama suku bunga negatif dari, Bank Sentral Amerika. Kemudian, perekonomian, Amerika tentu juga agak sedikit terganggu karena Covid-nya, penyebaran atau penderita Covid di Amerika ini juga bertambah. Nah, seperti itu. Belum lagi ditambah sebentar lagi Amerika akan mengadakan pilihan presiden. Nah, pilihan presiden inilah yang sedikit, krusial lah ya. Harga pasti akan, berfluktuatif, naik turun. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi untuk pilihan presiden di Amerika itu nanti akan, eee, jatuh pada tanggal 3 November. Kemudian untuk, quick count atau perhitungan cepat itu tanggal 4. Tanggal 4 sekitar jam 8 lah ya, jam 8 pagi waktu WIB, waktu Indonesia bagian barat, itu sudah mulai, dihitung, sudah perhitungan. Nah, jadi mungkin bagi para traders, bagi para nasabah GK Invest cabang Semarang, dipersiapkan siapa tahu ingin memanfaatkan momen ketika dirilis quick account Pilpres di Amerika. Nah, itu sangat menarik sekali. Dulu waktu, Presiden Donald Trump saat ini yang sudah jadi presiden, masih berstatus calon presiden, sedang bertarung dengan, Hillary Clinton, wah itu juga ramai sekali waktu itu. Jadi, pergerakan harga emas tuh, naik turun, nah bervolatil. Nah, ini bagi bagi para traders yang mungkin menyukai pergerakan cepat, naik turun cepat atau mungkin scalping lah ya bagi scalper. Nah, ini mungkin, saya rasa tidak akan meninggalkan atau mungkin, apa namanya, tidak melewatkan momen inilah, momen pilpres. Karena ini sangat menarik sekali untuk, mencari peluang. Ya meskipun kecil-kecil tapi kan rutin lah ya dengan intensitas yang tinggi. Nah itu jadi optimisme untuk, harga emas kembali lagi naik tetap masih ada. Kemudian ketidakpastian perekonomian karena laju Covid juga masih, belum ada tanda-tanda penurunan. Jadi paling tidak investor, eee, akan kembali lagi melirik untuk emas dijadikan aset safe haven. Untuk saat ini yang jadi aset safe haven berupa currency yaitu mata uang USD. Nah, kemudian minggu ini juga Gubernur Bank Sentral Amerika, Jeremy Powell juga mengadakan testimoni dengan apa namanya, di hadapan parlemen, itu pun juga testimoninya kebanyakan membahas mengenai, penanganan dari Covid, kemudian langkah-langkah kebijakan yang diambil, kemudian juga mengharapkan apa namanya, mengharapkan dukungan kebijakan fiskal bisa mendukung kebijakan moneter. Kemudian, gubernur juga menambahkan mengenai gambaran lapangan pekerjaan, aktivitas perekonomian di tengah pandemi, meskipun kedepannya juga masih belum ada kepastian apakah masih, mendukung kebijakan moneter yang diterapkan saat ini atau akan berubah lagi. Nah, belum lagi nanti ada paket stimulus. Nah, paket stimulus ini, eee, nilainya juga lumayan, besar, di atas 1 triliun US, tapi itu masih dalam tahap pembicaraan. Masih dalam, pembicaraan untuk paket stimulus yang kelima. Nah, ini yang, apa namanya, paling tidak akan kembali lagi membuat pelaku pasar untuk melirik aset safe haven di komoditas berupa emas. Jadi kalau menurut saya sih mungkin pergerakan penurunan emas pun juga sedikit ada apa namanya, batasannya sih ya, karena faktor fundamental pun juga mendukung untuk
dia kembali lagi untuk menguat. Kemudian apa namanya, di sisi lain mungkin ada SEB, kemudian BOE Bank Sentral Inggris, itu pun juga kebijakannya juga masih sama, masih mempertahankan kebijakan moneter, mereka belum berubah, mungkin sedikit perubahan. Kemudian masalah mengenai Brexit, nah ini Brexit juga berpengaruh terhadap pound sterling juga terhadap euro. Jadi euro kemarin juga sedikit terseret seiring dengan Brexit yang masih belum menemukan titik temu atau belum menemukan jalan keluar. Pound sterling pun juga kondisinya juga sama. Jadi belum menemukan apa namanya, belum menemukan jalan sudah disepakati, tapi ada beberapa poin juga yang masih dalam tahap negosiasi antara pemerintah Inggris, parlemen Inggris, dan Komisi Uni Eropa, seperti itu. Paling tidak gambaran ekonominya untuk minggu ini kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk minggu depan itu nanti akan pergerakan emas akan diuji dengan tanggal 30 September itu nanti ada debat presiden. Nah, debat presiden yang pertama pemilihan presiden Amerika antara Donald Trump dengan Biden. Itu nanti akan debat di depan publik itu tanggal 30 September. Nah, paling tidak akan memberikan gambaran, pelaku pasar akan menilai nih, visi dan misi masing-masing calon. Nah, masing-masing calon ini gimana nih? Apakah saling mendukung kebijakan yang nantinya mereka terapkan jika jadi presiden? Apakah akan mendukung US dollar atau penguatan untuk US dollar atau pelemahan untuk US dollar? Nah, itu akan membuat pergerakan emas kembali lagi bervolatil tanggal 30 September. Nah, ini bagi para trader yang mungkin menyukai pergerakan emas, nah nanti bisa disimak sih ya tanggal 30 September untuk debat presiden ya, paling enggak pergerakan emas akan kelihatan. Euro, pound sterling juga akan ikut gerak karena visi misi pasti akan dipaparkan seperti itu. Kemudian di minggu depan nanti ada non farm payroll. Nah, ini non farm payroll yang akan dirilis menjelang Pilpres itu juga sangat krusial sekali, sangat dinanti-nantikan oleh pelaku pasar. Bagaimana perkembangan non farm payroll dari bulan ke bulan, apalagi sekarang sudah mulai mendekati, sudah masuk masa kampanye. Nah, itu juga apa namanya, dilihat para pelaku pasar, lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian itu juga dilihat apakah semakin bertambah atau semakin berkurang di tengah pandemi gelombang kedua COVID-19, kemudian menjelang Pilpres di Amerika. Itu sangat menarik sekali. Minggu depan jadi banyak sekali data ekonomi yang dirilis, apa namanya, yang akan dipublik dan itu akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang dan komoditas. Nah, jadi gambaran fundamental seperti itu. Mungkin bagi para traders yang menganalisa teknikal kurang begitu memperhatikan fundamental ya nggak masalah sih ya. Kita 100%, kadang ada yang 100% teknikal, ada yang 100% fundamental, ada yang 50-50. Jadi kalau menurut saya selera masing-masing. Yang penting di dalam bertransaksi paling tidak manajemen risiko harus diperhatikan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke materi mengenai trendline. Nanti habis ini kita langsung bermain dengan live trading karena kita materi siang ini kita berkaitan dengan analisa teknikal ya. Barangkali nanti bisa digunakan untuk transaksi, untuk menganalisa setelah seminar ini selesai untuk bagi para traders. Oke, sebelumnya analisa zigzag, saya rasa analisa zigzag ini sangat familiar sekali lah ya, sangat familiar sekali dan penggunaannya pun juga sangat gampang sekali. Tapi mungkin kita jarang menggunakan indikator zigzag. Jadi indikator ini sering digunakan dalam perdagangan, kemudian digunakan untuk menentukan pergerakan, menandakan apakah harga sudah maksimum atau harga sudah minimum, atau mungkin istilahnya overbought atau oversold seperti itu. Dan indikator ini juga mudah dibaca, tapi juga susah-susah gampang sih ya indikator zigzag ini. Kadang kalau kita
pakai indikator zigzag, harga sudah di bawah nih, dia akan menunjukkan ini kemungkinan naik nih. Nah, dia sudah di bawah. Tapi begitu kita ngambil posisi beli, trennya turun ya dia akan turun terus. Nah, itu paling tidak harus dikombinasikan. Jadi tidak bisa dia berdiri sendirian, mungkin bisa dikombinasikan dengan indikator atau mungkin dikombinasikan dengan trendline. Nah, mungkin untuk pada siang hari ini nanti kita akan kombinasikan dengan garis trendline. Nah, paling tidak kita entry level berdasarkan gambaran buyer sama seller pada saat itu juga. Nah, itu sangat menarik sekali. Oke, kita langsung saja beralih ke MetaTrader 5 GK Invest. Kita langsung live trading, kita langsung identifikasi sekiranya instrumen apa ini yang bisa kita gunakan. Ya, mungkin kali ini kita bisa bermain di akun dulu ya. Bagi para traders bisa apa namanya berlatih dulu dengan demo akun. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, sudah teliti, sudah sedikit expert, nah, nanti baru dimasukkan ke real akun seperti itu. Baik, ini saya share dulu mengenai untuk tampilan MetaTrader 5 GK Invest punya saya seperti ini. Indikatornya saya mungkin kalau misalnya belum tahu cara memunculkan, cara menampilkan indikator trendline. Jadi kita klik insert, kemudian ada indikator, kemudian kita lihat bagian custom. Dia berada di custom untuk zigzag. Nah, kita lihat zigzag dulu lah ya. Untuk trendline kan gampang, kita tinggal tarik garis. Nah, zigzag saya pakai yang color. Inputnya kita samakan dengan bawaan Nasdaq ya, default. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang warna merah itu menandakan turun, untuk garis yang warnanya biru itu menandakan naik. Nah, ini sekarang harga kita cek di harga emas dulu nih. Kemarin soalnya harga emas turunnya sangat luar biasa sekali. Nah, apakah kita bisa gunakan untuk apa namanya melihat celah? Apakah kita bisa entry? Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin kalau kita sedikit ini saya pakai timer emas 1, sedikit kita agak kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan nih harga terendah. Ya kita pakai yang nah ini nih. Kalau kita lihat dari sedikit agak panjang beberapa apa namanya beberapa hari dari awal September sampai hari ini. Nah, ini kalau ada, nah kita bisa kombinasikan dengan trendline seperti ini. Ini harga terendah terbentuk tanggal 8 September, itu berada di 19.06. Level kuncinya di sini sebelum dia terbang di atas 1900, di pertengahan 1900. Nah, seperti ini kita tarik entry sini, mungkin nanti akan jadi resisten. Ini sebelum dia di breakout jadi support dulu batas bawah, tapi karena sudah di breakout, sudah dilewati, nah sekarang dia jadi batas, jadi level resisten. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita kombinasikan dengan trendline. Untuk yang di sini 1906, terus yang di sini ada di 8882 ya, 1882. Nah, kita kasih angka supaya kita ingat 82 seperti ini. Oke. Nah, kita tarik garis 1 2 ketiga. Nah, ini 1 1906, terus kedua kita tarik garis karena ada dua kaki atau lower low, dia membentuk low harga terendah, kemudian dia membentuk lebih rendah lagi lower low. Nah, di 1882. Nah, yang ketiga kalinya dicoba kemarin beberapa kali, saya pakai timer emas 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum breakout, sempat dia mantul lagi naik ke atas ke 1894. Nah, setelah itu di breakout yang keempat kalinya baru terlewati, baru tembus, dan sekarang ini jadi resisten.
gitu lah ya. Kalau biasanya sudah kalau sebelumnya jadi support, kemudian sudah dilewati, berarti dia akan jadi resisten untuk yang di atas. Untuk apakah dia kembali lagi naik atau tidak. Nah, nanti bisa ditarik garis lah ya dari MetaTrader masing-masing. Nanti bisa ditarik garis, tambah dikombinasikan dengan zigzag, tarik garis untuk trendline. Kemudian kalau misalnya kita pakai ini H1 ya, H1 kita coba yang sedikit agak panjang. Saya tampilkan lagi yang biarkan di sini. Kita cat Windows lagi. Misalnya saya pakai H4. Kita zigzag lagi. Coba kita lihat yang H4 sedikit agak panjang. Karena Mas ini masih sentimen turun lah ya. Nah, ini zigzag lagi di sini. Oke. Kita lihat oke, kita kecilkan. Nah, ini kan ada batas di sinilah ya. Nah, ini sudah dilewati. Oke. Nah, untuk lebih pendek 30 menit. Nah, kita cek 30 menit seperti ini. Ini kalau misalnya kita tarik garis apa namanya? Garis trendline. Nah, kalau lebih seperti inilah ya. Jadi ada ujung ke ujung. Ini yang ke satu. Ini juga jadi apa namanya resisten. Satunya di sini. Kemudian ini yang kedua. Jadi nanti bisa kita kombinasikan apakah nanti dia kuat untuk rebound naik lagi atau tidak, masih atau dia masih lanjut. Nah, ini juga akan diuji dengan besok minggu depan debat presiden sama non farm payroll. Besok minggu depan ada banyak sekali data ekonomi dirilis. Nah, 5 kali ini. Jadi ada 5 harga tertinggi, high, kemudian higher high, ada higher lagi nomor 4, higher high lagi nomor 5, lower high. Ada harga tertinggi nomor 1, kemudian nomor 2 nih ya. Nomor 2 lower high dia lebih rendah. Nah, ini ketiga dia juga lebih rendah lagi. Tiga di sini. Nah, kebalik ini. Oke deh. Nah, seperti ini. Jadi kan semacam garis resisten sama dengan yang ini tadi, tapi kondisinya berbeda. Kalau yang ini kita tarik garisnya dari harga tertinggi ya, dari harga tertinggi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, sekarang runningnya masih di tengah-tengah, masih belum menunjukkan apa namanya, dan untuk balik lagi. Nanti kalau misalnya breakout, nah itu paling tidak kita bisa ambil posisi beli. Misalnya nih seandainya kalau hari ini katakan dia menembus harga tertinggi nih 8, ini kisaran 1864 1869. Kalau semakin turun dia akan semakin turun di sini. Nah, dan menurut di sini stop loss berada di area bawahnya nih. Nah, kita gunakan untuk stop loss di sini lah ya. Nah, di sini. Sebenarnya berarti di 1848. Tergantung ini harus lewat dulu. Ini harus dilewati dulu dan berikut di atasnya baru konfirmasi untuk kita entry posisi beli. Sama kayak inilah ya, sama kayak ini garis trendline hijau. Ketika nanti suatu saat dilewati, entah itu hari ini, entah itu besok, entah itu kapan atau minggu depan, kita tarik garis terus. Dia dilewati, kemudian seandainya nih misalnya nih candlenya ini naik, jadi gambarnya seperti ini.
seandainya ini naik nih, melewati nih ya, kita sedikit berandai-andai lah ya. Ini dilewati, nah stop loss berada di sini. Stopnya berada di low-nya ini 1448. Saya kasih warna apa ya? Inilah ya. Nah, stopnya di sini 1448. Seandainya misalnya dia naik breakout, buy, stop loss-nya di area sini di 1448. Kemudian yang di sini sama kejadiannya, kalau misalnya ini naik, harga emas naik, tapi harus nunggu konfirmasi breakout dulu. Naik breakout, nah stop loss berada di sini sama 1448. Jadi untuk saat ini kalau misalnya belum mempunyai posisi, kalau menurut saya kita menahan dulu lah ya. Kita menahan dulu, kita tunggu konfirmasi dia breakout dulu, baru nanti kita bisa melakukan untuk entry posisi. Nah, seperti itu. Dia breakout dulu, close candle, confirm, nah baru kita buy. Nah, saat ini kan masih stay di bawah nih, masih belum menunjukkan tanda-tanda dan masih belum balik. Tapi nggak masalah, nanti minggu depan nanti harga emas pasti akan diuji pergerakannya oleh debat presiden sama data non-farm payroll. Seperti itu. Emas dulu, oke deh. Nah, kalau misalnya dilihat dari garis moving average untuk harian, ini sudah mendekati garis moving average di 1843. Nah, MA 100. MA 100 harian saya rasa juga cukup ampuh juga untuk menahan laju, paling tidak buyer akan mempertahankan supaya turunnya tidak terlalu dalam di sekitar 1843. Kalau di MA 200, saya cek yang 200, 200 ini candle-nya sama 200 masih jauh nih, masih di sini. Kita pakai eksponen. Nah, sinilah yang masih jauh, paling nggak yang 100. Nah, ini MA 100 konfirmasi naik sejak bulan Maret. Nah, untuk harian sejak bulan Maret dia masih naik, dan saat ini sedang mendekati moving average SMA 100. 1843. Nah, di area 1843. Ini kalau misalnya mau bermain Shopee ya di area situ sih ya. Ambil scalping lah ya, ambil scalping untuk beli. Baik. Nah, oke, sekarang MA-nya kita hilangi untuk kita mengidentifikasi saja untuk bid berapa nih kondisi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik garis lower low, nah kita tarik dari sini, kita pakai trend line. Nah, kita pakai yang ini aja lah ya. Nah, trend line kita lihat, kita tarik garis dari lower saat ini, low-nya 48 ke 1882. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya breakout, ya kita bisa bermain pendek untuk ambil posisi sell atau jual. Nah, apalagi kalau misalnya di saat yang bersamaan dirilis data ekonomi dari Amerika. Nah, itu biasanya kita bisa ngambil untuk follow. Mengikuti arah. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin sentimennya masih bullish untuk dolar dan jangka pendek sell untuk di emas. Ini kalau misalnya kita tarik garis dari 1882, kemudian di sini ada 1848 lah ya, 1848. Nah, kalau dia breakout terus di bawahnya, nah paling tidak kita follow aja, kita teruskan.
sepoin 2 poin kita sedikit bermain scalping lah ya. Soalnya khawatirnya nih harganya di bawah dia khawatir untuk rebound. Nah, kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu ya kita bisa ngambil pendek-pendek lah ya. 1 poin, 2 poin dapat keluar untuk yang di XAUUSD seperti itu. Yang di sini juga kalau naik. Jadi kalau misalnya ada pergerakan naik dan melewati garis trendline ya close di atasnya konfirmasi untuk kita ambil posisi buy, untuk kita ambil posisi beli. Nah, di sini pun sama. Ini kalau misalnya dia naik melewati garis trendline biru yang sudah tadi saya tarik garis, nah kita bisa ambil posisi beli di sini. Nanti bisa di apa namanya dilihat di MetaTrader atau mungkin kalau misalnya masih bingung bisa lihat tayangan ulang di channel YouTube di GK Invest Semarang. Oke, saya rasa untuk emas cukup jelas ya. Jadi kita tunggu trendline higher high, kemudian yang bawahnya kita cek melewati garis apa namanya low, kemudian lower low, low-nya di 1882, kemudian dia ke 1848, 1848 membentuk harga terendah, lebih rendah lagi, kita tarik garis trendline. Kalau misalnya dia ke bawah lagi dan terus di bawahnya, kita bisa ikut follow atau mengikuti tren untuk ngambil scalping. Soalnya khawatirnya dia rebound naik karena kondisinya sudah kondisi fundamental lagi seperti ini. Jadi ada beberapa kekhawatiran, ada beberapa ingin melakukan penguatan untuk apa namanya aset safe haven khususnya di emas seperti itu. Oke, sekarang kita cek yang di mata uang. Kita lihat di GU. Ini GU juga lagi diuji tentang Brexit. Kemudian dia juga lagi diuji. Kebetulan Inggris ini penderita COVID-nya melonjak tajam. Jadi membuat pemerintah Inggris Boris Johnson itu akan melakukan langkah-langkah penguncian atau melakukan semacam lockdown. Nah, tapi dia mengharapkan sekolah-sekolah masih tetap dibuka untuk yang di Inggris. Kemudian aktivitas masih berjalan tapi tetap menjaga jarak atau social distance. Cuman untuk penguncian ini supaya penyebaran COVID ini tidak menyebar terlalu luas. Jadi mereka akan mengambil langkah berupa penguncian atau di lockdown untuk yang untuk mengantisipasi gelombang kedua COVID-19. Nah, hal ini membuat harga pound sterling melemah. Di saat yang bersamaan pun juga harga US dollarnya rebound naik setelah beberapa minggu terakhir memang harga dolar memang lagi di bawah, cenderung lagi di tiris, tapi ini sudah kembali lagi pulih. Nah, untuk di pound sterling kita coba cek, kita munculkan zigzagnya dulu, ada insert indikator custom, kita cek dulu apakah nah seperti inilah ya. Untuk zigzag ini saya pakai time frame 1 jam. Nah, mungkin sebelumnya kita bisa belajar dari apa namanya tren yang sebelumnya. Nah, seperti ini kan. Kita bisa belajar dari sini. Dia ada breakout. Jadi ini untuk zigzag sama tren dan itu lebih banyaknya ke breakout atau follow lah ya. Follow trend. Jadi kita mengikuti arah. Nah, di sini dia bisa kasih angka 1. Angka 1, kemudian di sini ada yang kedua kalinya menyentuh support higher low, kemudian ketiga ada higher low lagi, dan yang keempat dia breakout. Nah, di sini nih, dia breakout di sini. Jadi breakout ini menggambarkan kekuatan buyer sama seller pada saat itu juga. Jadi berbeda dengan indikator. Kalau tadi kita pakai moving average untuk mengecek kisaran berapa nih. Kebetulan tadi yang pakai di emas harian untuk emas kita cek untuk emas 100-nya ternyata lagi di bawah.
Nah, di sini untuk kombinasi untuk apa namanya zigzag sama trendline untuk di posteling dia lajunya breakout. Sebentar ini saya kasih parameter supaya kita tahu pergantian hari. Nah, dia ada breakout. Nah, ini break kita sell. Nah, sekarang kondisinya kita tarik garis. Ini itu nanti breakoutnya di sini. Jadi kita bisa belajar dari yang sebelumnya nih. Satu, kedua, ketiga, keempat dia breakout sell, gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang saat ini nih. Kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, ini kebetulan GU lagi mencoba untuk naik. Agak sedikit kita besarkan. Nah, seperti ini. Ini berikutnya di sini. Ini satu. Ini yang kedua. Nah, ini kondisi saat ini GU sedang mencoba untuk melewati garis trendline atas resisten. Nomor satu membenarkan tertinggi, kemudian nomor kedua untuk lower high, kemudian yang ketiga ini mencoba untuk dia breakout lagi. Nah, ini kalau misalnya nih seandainya dia breakout melewati garis trendline, kemudian close di atasnya, nah itu konfirmasi untuk kita ambil posisi buy atau beli. Stop loss di berapa? Stop loss di sini. Stop loss-nya di low-nya ini. Kita bisa pakai garis macam segitiga. Stop loss di 2674. Nah, ini pas yang di support bawah ini. 1.26740. Oke, dari ini. Kita tunggu, ini saya pakai time frame 1 jam. Nah, jadi 1 jam ini kalau nanti selama sampai jam 3 dia masih close di bawahnya itu berarti masih ketahan. Berarti buyer masih belum belum apa namanya sepenuhnya banyak. Jadi kalau nanti sudah ganti candle dan close-nya di atasnya garis trendline, nah itu kemungkinan dia akan terus mencoba naik. Paling tidak kita konfirmasi menunggu sampai jam 4 lah ya. Kita pakai H1. Seandainya sampai jam 3 harga bergerak masih di sini, close-nya masih di bawahnya trendline, ya kita menunggu. Paling tidak kita lihat sampai jam 4. Satu candle lagi, jam 3 sampai jam 4, apakah close-nya di atasnya trendline atau di bawahnya trendline. Lihatnya dari situ. Saya paham lah ya, gampang lah ya nih. 1, 2, 3. Nah, gambarannya seperti inilah sebelumnya. Kita bisa belajar dari gambar sebelumnya nih. 1, 2, 3, break. Nah, ini breakout. Dia close di bawahnya, kemudian ganti candle, sell, gitu kan. Atau kita juga bisa lihat yang dari sini. Kita ambil 2 lah ya minimal. 2 apa seperti inilah ya. Nah, 1, 2 melewati garis trendline. Oke, itu untuk GU. Jadi kita tunggu bagi Anda yang pecinta pound sterling GU. Nah, ini kayaknya ini ada momen untuk bisa dimanfaatkan berdasarkan garis trendline dan kita lihat dari zigzag. Kebetulan dia membentuk harga tertinggi, kemudian ada lower high, kemudian yang ketiga. Oke, kita tinggalkan GU, kita coba lihat euro. EU. Apakah EU ada momen? Apakah EU ada peluang? Berdasarkan sama trendline. Oke, kita cek dulu. Nah, seperti inilah ya. Oke, kita tarik garis seperti ini. Saya rasa untuk euro ini juga sudah melewati. Nah, kalau pakai seperti ini ya dia memang sudah melewati sih ya. Nah, kita cari yang melewati.
konfirmasi sinyal buy. Nah, ini 1, 2, kita gabungan dari 1 lah ya, ini 1. Soalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita gabungkan dari 1. Kemudian di sini untuk yang ujung di sini kita kasih 2. Dan di sini dia mencoba untuk breakout. Breakoutnya close-nya kayaknya udah di atas garis trend line. Ini sebentar lagi jam 3, saya rasa untuk jika di jam 3 kalau misalnya dia tetap bertahan di atas garis trend line ya begitu ganti candle, nah ini konfirmasi untuk kita beli euro di EU, euro USD. Pas nih kebetulan ada momennya di euro. Mungkin bagi Anda yang belum pernah mencoba menganalisa menggunakan trendline dan zigzag, bisa dicoba di demo akun dulu. Kalau sudah paham, sudah apa namanya teliti, sudah mungkin faktor ketelitian sudah oke, nah baru nanti bisa masuk yang di real akun. Jadi paling tidak coba dulu di demo akun, kalau sudah paham baru masuk ke real akun. Seandainya nih close-nya di atasnya garis trendline, sinyal buy, stop loss-nya di mana nih Pak? Nah, stop loss kita pakai yang di sini aja, kita pakai risk yang di sini. Kita gunakan harga terendahnya di sini. Ini harga terendahnya 1.1643. Nah, di sini nih. Yang pas di ujungnya zigzag. 1.16430. Nah, di sini kita gunakan untuk batas stop loss di EU euro. Kita dapat sinyalnya. Kita tunggu sampai nanti jam 3 apakah nanti harganya bertahan atau dia breakout benar-benar konfirmasi buy atau tidak. Oke, kita tinggalkan EU, kita beralih ke GJ. Nah, GJ ini juga peminatnya banyak sekali nih, para trader juga menyukai transaksi di pound sterling yen karena pound sterling yen ini meninggalkan pergerakan yang cukup lumayan volatil banget dan itu yang menjadi daya tarik atau tantangan saya. Tantangan gimana nih caranya menaklukkan GJ ini. Nah, kan ada faktor seperti itu ya, tantangan untuk menaklukkan GJ. Kalau kita masukkan dulu zigzagnya. Nah, kita masukkan zigzag untuk kita lihat dari ujung ke ujung. Nah, ini ternyata dia masih bergerak di tengah, jadi belum ada tanda-tanda untuk keluar sinyal buy atau dia breakout. Nah, ini sebelahnya panjang. Nah, ini. Seandainya ini naik breakout melewati apa namanya garis trennya kita buat. Ini 1. Kita kasih angka supaya kita tahu dari ujung ke ujung dari mana aja kita tarik. Salah saya ini untuk analisa yang paling sederhana sih ya, kita pakai trendline. Karena ini menggambarkan kondisi market buyer sama seller pada saat itu juga. Batas stop loss bisa kita gunakan yang di sini. Kalau stop loss kita bisa pakai yang pakai B ini dulu. B, kemudian di sini ada kita gunakan A di sini lah ya. Saya rasa selera masing-masing apakah termasuk kategori low risk atau medium risk atau high risk. Itu yang cukup penting sekali karena itu menyangkut size lot, jumlah lot atau apa namanya batasan risiko. Jadi risiko rendah, tinggi atau sedang atau tinggi. Kemudian jumlah lot juga berpengaruh untuk kita menentukan apakah kita kategori low risk atau medium risk atau high risk. Kemudian modal, nah itu modal juga pengaruh juga nih. Kalau misalnya modal kita sedikit, nah berarti ini kita lagi tipe orang coba-coba nih, sedikit tapi lotnya ya jangan gede, lotnya harus paling enggak apa namanya maksimal 10% lah ya,
maksimal 10% dari modal. Atau kalau bisa sih kalau trader profesional biasa menggunakan maksimal 0,5%. Sorry, biasanya 5%, bukan 0,5%. Paling tidak 5%. Atau yang digunakan cuma 1 atau 2%. Itu ada yang seperti itu. Nah, untuk GC gambarnya seperti ini. Kita tarik dari ujung ke ujung, dari harga tertinggi, nomor 1, nomor 2. Seandainya nih, dia breakout melewati garis trend terus di atasnya, itu adalah konfirmasi untuk sinyal beli. Batasan stop loss, Anda bisa gunakan yang A, harga terendahnya A, kemudian harga terendahnya B di berapa. Nah, itu bisa gunakan untuk batasan stop loss. Kalau misalnya mungkin yang B mungkin terlalu kecil atau terlalu pendek, takutnya kalau misalnya turun terus dia balik lagi kan biasanya kan ada faktor seperti itu. Nah, mungkin kita bisa menggunakan yang di titik A. Nah, untuk batasan SL. Jadi bukan SL1, SL2 ya, beda. Jadi kalau SL1, SL2 mungkin kalau kita menggunakan trailing atau mungkin batasan itu juga bisa sih, tapi lebih baik kita gunakan titik A atau titik B. Tergantung selera masing-masing. Oke, saya rasa GC belum ada tanda-tanda untuk keluar sinyal beli. Kita coba Aussie, kita coba yang di Aussie, Australia dolar. Nah, kita cek satu-satu. Aussie, kita masukkan indikatornya dulu. Zigzag. Ini Aussie turunnya juga lumayan banyak sekali. Kita tarik garis, kita sedikit agak besarkan lah ya. Nah ini, oke, langsung tarik aja ini. Dari ujung ke sini, saya rasa masih belum lah ya, masih harga masih di tengah, masih belum menunjukkan apa namanya tanda-tanda dia membalik naik, beda sama euro tadi. Ini yang atas bawahnya. Oke deh. Kayak semacam channel down lah ya. Dia channel down di sini. Kalau dia break atasnya ya berarti buy untuk yang break trend line-nya atas. Aussie. Jadi harganya masih di tengah, belum muncul sinyal untuk Aussie. Ini satu, ini yang kedua. Yang kedua di sini. Ini yang ketiga, ini yang supportnya satu, support satu sama support 2-nya di sini. Rasa belum untuk Aussie. Oke, kita cek lainnya. Kita lihat yang fluktuasinya agak sedikit banyak. EG lah ya. Euro yen juga. Tapi Euro yen kemarin gerakannya nggak terlalu apa namanya, turunnya juga turun sih, tapi setelah itu dia agak sedikit landai lah ya. Nah ini kelihatan sedikit landai dia. Jadi sideways. Kita masukkan sekitarnya dulu. Cek kedudukannya seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan double top atau double bottom lah ya. Nah, tapi ini bukan kurang simetris kalau menurut saya nih. Nah, seperti ini. Bawahnya pun sama. Jadi kita lihat satu duanya di sini lah ya. Nah, makanya dia kecenderungannya mau melewati batas bawah low, terus ini ada higher low, jadi low-nya lebih tinggi daripada low yang pertama yang sebelah kiri. Ini low-nya 122.509. Kalau yang ini 122.568. Ini 568, ini 509. Jadi dia lebih rendah yang sebelah kiri. Nah, kebetulan yang ini barusan dia membentuk harga terendah
mendekati ujung, mendekati garis trendline, tapi terbawa naik lagi karena euro juga lagi kondisinya lagi apa namanya lagi naik. Nah, ini belum ada tanda-tanda dia breakout. Kita cek Swiss lah ya. Swiss yang menjadi lawannya euro. Nah, ini Swiss biasanya sedikit berlawanan dengan euro naik, Swiss turun. Biasanya seperti itu sih. Nah, kita cek ini. Beberapa support ditembus disentuh oleh USD Swiss franc seperti ini. Cuman belum ada yang melewati. Ini satu. Kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua di sini. Kemudian ini yang ketiga. Nah, dia belum melewati garis trendline, jadi masih kondisinya lagi di tengah. Jadi paling tidak kita nunggu konfirmasi untuk sinyal sell. Seandainya dia turun melewati garis trendline, oke, kita share lagi. Agak sedikit terputus gangguan koneksi. Oke, kita cek. Nah, untuk USD Swiss double top 0,92440 ketika dia running di harga terbawahnya 0,9215. Nah, sekarang kita hitung. 92 sorry berapa tadi? 215 sorry 215 berarti 244 dikurangi 215 ketemunya 29 ditambah 244 ya kurang lebih di 0,9273.
Oke, kita cek dulu. Oke, kita cek untuk itu apa? Hmm. Ini harga masih tengah, paling enggak kalau break atas itu nyampe ke 0,92730. Inilah ya, kalau misalnya seandainya dia breakout. Oke. Ya, paling enggak kalau misalnya lah ini saya sudah mulai mendekati garis, kita cek yang euronya. Oh, euronya ternyata dia close di atasnya, berarti konfirmasi untuk buy, beli. Take profit paling tidak di area sini. Uh, untuk take profit, sebentar saya tarik garis di sini lah ya. Kita bisa take profit di sini atau di take profit yang di sini. Kita kasih garis pink. Nah, di sini. Nah, ini duanya saya hilangi lah ya. Duanya saya taruh sini supaya, nah ini. Paling enggak untuk take profit di area ini, garis pink yang pertama, saya kasih A gitulah ya, supaya A atau yang di B. Nah, seperti ini. A atau B, konfirmasi sudah breakout, sinyal buy, stop loss di 1.16430. Kita pakai trendline strategi yang sederhana untuk entry posisi gitu kan. Take profit di A atau di B. Kalau misalnya nih mungkin Anda khawatir harganya kembali lagi turun, ya kita bisa take profit yang di titik A misalnya. Tapi kalau misalnya Anda yakin ini dia kembali lagi naik, paling tidak nyentuh 38% lah ya, 38,2% lah ya dari penurunan. Ini kalau kita tarik Fibo seperti ini, ya mendekati lah ya, mendekati 32,8% titik B. Jadi mungkin kita sedikit bermain agak pendek nih, atau intraday lah ya, bermain intraday. Oke, euro menyisakan sinyal karena sudah ganti jam. Kemudian GU juga sama nih. Nah, kebetulan GU juga tipis, breakout tipis. Nah, breakout tipis, sinyal buy, stop loss 1.26740. Kemudian take profit kita bisa pakai titik yang kedua nih. Nah, di sini lah ya. Nah, di sini. Jadi kita bisa gunakan untuk TP, stop loss di 0.26740. Nah, keluar sinyalnya nih. GJ belum. Ini belum. USD Swiss franc juga belum misalkan. Dan kalau misalnya dia breakout, dia malah double
double top, kita bisa manfaatkan double top itu. Stop loss di titik yang ketiga. Nah, kita pakai titik yang ketiga. Kemudian Mas belum menyisakan belum menunjukkan sinyal, maksudnya belum muncul sinyal berdasarkan trend line sama zigzag yang kita pelajari pada siang hari ini. Dia masih bergerak di tengah. GU sudah. Kita cek pair yang lain. UJ lah ya, coba kita cek UJ yen. Kita cek yen, apakah yen juga meninggalkan memberikan konfirmasi untuk kita bisa melakukan entry posisi. Jadi ini kalau kita lihat patternnya ini semacam head and shoulder ininya, inverse head and shoulder. Nah, dia sudah breakout ini. Kalau Anda sedikit beli, tahu pattern lah ya, mengenal pattern, dia sudah melewati pattern ini, namanya inverse head and shoulder. Enggak masalah, kita siang ini belajar trendline, tapi kebetulan membentuk pattern. Nah, kita bisa belajar pattern juga siang. Oke, enggak masalah. Ini S, bahunya, bahu, ini kepalanya, head, ini S ya. Karena sudah breakout, bagi Anda yang mungkin kebetulan punya posisi yen buy misalnya. Nah, kita cek neckline-nya di 104.879. Nah, saya ketik di kalkulator untuk kita hitung 104.879, sorry, 104.879. Nah, head-nya berada di posisi 103.99 boleh nih. 103 dikurangi 103.994 lah ya, 994. Nah, ketemunya 880 ditambah 104 berapa tadi? 104.879. Ketemunya di 105.764. Mana nih? Oh, masih belum tersentuh. 105.764. Targetnya head and shoulder di sini. Target HS. S 105.764. Nah, ini kebetulan kita bertemu dengan inverse head and shoulder pattern. Oke, itu ya untuk UJ, UJ USD yen, Japanese yen. Sekarang kita cek memakai trendline ini. Wah, ternyata lagi naik trennya. Paling tidak mencoba untuk di 105, mungkin sih ya, mungkin targetnya. Tapi kalau misalnya breakout tetap kita bisa ngambil posisi pendek, sell gitu kan ya. Sesuai dengan komitmen, sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada sore hari ini untuk trendline kombinasi dengan zigzag. Stop loss kalau seandainya dia turun breakout, stop loss-nya di sini nih. Nah, di sinilah ya. Ini saya kasih titik A. Nah, di sini A-nya. Seandainya turun, seandainya dia breakout, berarti nanti entah nanti petang, sore menjelang malam, atau nanti malam pas sesi perdagangan Amerika. Nah, pokoknya ada di apa namanya, dilihat aja di itu apa
kalau dia breakout ini. Kebetulan HS juga sih 1. Ini yang ke-1, terus ini S-nya ini saya ganti yang kedua lah ya, supaya kita juga tahu. Yang kedua, saya sedikit singkirkan dulu nih. 1, 2, terus ini 3. Sekarang running di tengah. Dia belum breakout. Oke. Yen belum menyisakan sinyal. Oke, seperti di MetaTrader masing-masing untuk kita melihat apakah ada sinyal atau mungkin next day Anda juga bisa lihat pakai trendline, pakai kombinasi zigzag. Bagi Anda mungkin agak susah untuk belajar indikator, pakai garis trendline saya rasa asalkan kita teliti, asalkan kita jeli lah ya, jeli melihat pergerakan, kita tarik garis dari harga terendah ke harga terendah, harga tertinggi dengan harga tertinggi. Nah, nanti ketika dia breakout, itu momen untuk kita bisa entry posisi. Nah, itu bisa digunakan entry. Stop loss saya rasa bisa gunakan harga tertinggi untuk sell. Kalau misalnya kita buy ya kita gunakan harga terendah yang terdekat. Kalau sekiranya mungkin terlalu dekat ya mungkin kita sedikit cari yang agak jauh. Khawatirnya kalau yang dekat dengan harga running, cuman harganya turun, swing sebentar, habis itu naik sesuai dengan analisa kita kan, ya gimana ya, ya eman-eman lah ya. Nanti harusnya sudah analisa benar, tapi karena stop loss terlalu kecil, sudah kena stop loss baru dia gerak naik. Nah itu kan sayang sekali lah ya. Nah, jadi untuk masalah stop loss gunakan dengan bijak, lihat jaraknya, diatur harga tertinggi di berapa. Kalau misalnya kita sell, harga tertingginya berapa, runningnya berapa. Kalau kita mau sell, demikian juga kita mau buy, harga terendahnya di berapa, jaraknya berapa, dihitung. Kalau sekiranya mungkin masuk akal dan Anda terima itu kalau misalnya katakanlah kena stop loss ya sudah berarti gunakan stop loss. Tapi kalau misalnya mungkin terlalu dekat ya mungkin agak sedikit kita agak sedikit panjangkan sesuai dengan karakter Anda nih. Apakah karakter Anda sesuai karakter Anda nih low risk, high risk atau medium risk. Itu bisa digunakan di situ. Oke, saya rasa untuk edukasi online pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 September, saya rasa cukup. Nanti bisa Anda coba sendiri di rumah live trade gambaran market pada saat ini karena kita menggunakan trendline sama zigzag yang merupakan gambaran antara buyer dan seller pada saat itu juga. Nah, jadi kita perlu lihat sama kayak pattern. Cuman bedanya kalau pattern kan sudah ada patokan nih. Ini namanya double top, ini namanya double bottom, ini namanya head and shoulder, beda. Tapi kalau yang kita pakai trendline tinggal kita tarik garis. Lower low atau higher low atau lower high atau higher high. Nah, kita di situ. Jadi batas atas dengan batas bawah. Baik, saya rasa edukasi siang hari ini cukup sampai di sini. Nanti bisa Anda belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini, mudah-mudahan apa yang saya berikan gambaran mengenai analisa teknikal pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, bisa bermanfaat bagi para traders yang mungkin saat ini lagi bingung untuk mencari sinyal buy atau sell. Nah, tinggal gunakan trendline kombinasi dengan zigzag. Itu juga bisa menciptakan sinyal trading entry posisi di grafik. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan untuk di edukasi online berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa untuk bertransaksi, supaya kita bisa untuk meningkatkan atau menaikkan saldo equity. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.